Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bu Aris banggakan dan Bu Aris cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata kuliah komunikasi. Pada pokok bahasan ini kita akan mempelajari adalah mengenai komunikasi pada orang dewasa. Sebagai tujuan instruksional dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan sikap-sikap orang dewasa dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah mengidentifikasi suasana komunikasi pada orang dewasa. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi penerapan model-model komunikasi pada orang dewasa. Sebagai pendahuluan bahwa komunikasi itu adalah merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku manusia sehingga komunikasi dikembangkan dan dipelihara secara terus-menerus. Komunikasi bertujuan untuk memudahkan, melancarkan, melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan optimal baik komunikasi dalam lingkup pekerjaan maupun hubungan antar manusia. Jadi di sini untuk komunikasi itu adalah merupakan suatu alat yang penting dan efektif di dalam melakukan suatu hubungan antar manusia untuk memperlancar di dalam suatu kegiatan-kegiatan ataupun juga pekerjaan-pekerjaan. Komunikasi pada orang dewasa. Pada orang dewasa, menurut Erikson itu bahwa terjadi tahap hidup intimasi dan juga isolasi, di mana pada tahap ini orang dewasa ini bahwa akan mampu belajar membagi perasaan cinta kasih, minat, masalah dengan orang lain. Terus pada orang dewasa itu sudah mempunyai sikap-sikap tertentu, pengetahuan tertentu, bahkan tidak jarang sikap itu sudah sangat lama menetap dalam dirinya sehingga tidak mudah untuk merubahnya. Jadi pada orang dewasa dalam melakukan suatu komunikasi itu kita harus nantinya memperhatikan beberapa hal. Karena apa? Pada orang dewasa itu sudah terbentuk suatu pembelajaran di mana pada orang dewasa itu sudah mempunyai perasaan cinta kasih, kemudian ada minat, dan juga mempunyai sikap-sikap tertentu untuk melakukan sebuah hubungan ataupun yang dinamakan dengan komunikasi. Dari segi psikologis orang dewasa dalam situasi komunikasi ini mempunyai beberapa sikap-sikap. Nah, di sini komunikasi adalah suatu pengetahuan yang diinginkan oleh orang dewasa itu sendiri, maka orang dewasa itu tidak diajari tetapi dimotivasi untuk mencari pengetahuan yang lebih mutakhir. Komunikasi adalah suatu proses emosional dan juga intelektual sekaligus manusia itu punya perasaan dan juga pikiran. Komunikasi adalah merupakan hasil kerjasama antara manusia yang memberi dan menerima. Akan belajar banyak karena pertukaran pengalaman, saling mengungkapkan, kemudian adanya reaksi dan tanggapan mengenai suatu masalah. Jadi di sini komunikasi ini prinsipnya adalah merupakan suatu pengetahuan di mana dalam prosesnya ini melibatkan suatu emosional dan intelektual daripada seseorang untuk melakukan suatu hubungan atau kerjasama antara pemberi dan juga penerima pesan. Ini yang perlu kita pahami bahwa di dalam suatu komunikasi dengan orang
dewasa, sikap-sikap yang harus kita pahami bahwa orang dewasa itu sudah mempunyai sikap, di antaranya adalah mencintai, ada punya perasaan, kemudian mampu mengungkapkan, dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita nantinya pegang agar nantinya dalam berkomunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Adapun suasana komunikasi yang kondusif pada orang dewasa, ini ada 4 yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah saling hormat menghormati. Yang kedua adalah adanya suasana saling menghargai. Yang ketiga adalah suasana saling percaya, dan yang keempat adalah suasana saling terbuka. Dengan adanya kita saling menghormati, kita menjaga antara satu dengan yang lain, tidak meremehkan, tidak merendahkan. Nah, ini ya, saling menghargai. Kemudian adanya kepercayaan antara satu dengan yang lain, tidak saling curiga-mencurigai, tidak saling menjatuhkan. Kemudian adanya saling keterbukaan. Inilah yang menjadi kondusifnya sebuah komunikasi pada orang dewasa. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa tentunya dalam melakukan sebuah komunikasi, kita harus memegang 4 sikap ini yang harus kita lakukan supaya nantinya komunikasi dengan orang dewasa dapat berjalan secara kondusif. Kemudian untuk sikap komunikasi pada orang dewasa, yang pertama adalah menggunakan motivasi. Jadi dengan adanya motivasi, kita akan bisa mencari pengetahuan, mencari sesuatu, mencari kompetensi, mencari keilmuan, dan lain sebagainya. Dengan bekal motivasi inilah nantinya orang akan menjadi tahu. Yang kedua adalah menggunakan perasaan. Jadi dengan adanya perasaan dan pikiran pada orang dewasa inilah nantinya sebagai kekuatan untuk merubah perilaku. Contoh, misalkan aja, kita ingin merubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Dengan adanya pemikiran dan juga perasaan inilah, maka nanti kita akan bisa merubah seseorang untuk bisa berlaku menjadi yang lebih baik. Yang ketiga adalah dengan adanya kerjasama. Dengan adanya kerjasama, kita akan bisa menyelesaikan masalah. Inilah yang perlu kita pahami bahwa di dalam melakukan sebuah komunikasi dengan orang dewasa, kita harus mengingat sikap-sikap yang kita tanamkan atau kita lakukan. Di antaranya ada 3, motivasi, kemudian kita menggunakan perasaan dan juga pikiran kita, dan yang ketiga adalah kita melakukan kerjasama. Dengan 3 sikap inilah, maka komunikasi pada orang dewasa insya Allah akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita masuk ke model-model komunikasi dan penerapannya pada klien dewasa. Ada 4 model di dalam komunikasi dan penerapannya pada orang dewasa. Yang pertama adalah model Shannon dan Weaver. Yang kedua model komunikasi Larry. Yang ketiga model interaksi King. Dan yang keempat, maaf ini belum tercantum, adalah model komunikasi kesehatan. Model yang pertama adalah model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver itu merupakan suatu model yang menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan.
Nah, dengan adanya tingkat kecermatan inilah, maka komunikasi itu akan bisa tersampaikan. Pada komunikasi menurut Shannon dan Weaver ini adalah juga merupakan suatu konsep penting dalam model ini, bahwa di mana gangguan atau noise yang dapat mengganggu kecermatan pesan itu bisa disampaikan. Jadi, di dalam komunikasi model Shannon atau Weaver, ini ada sebuah gangguan yang dapat mengganggu kecermatan pesan disampaikan. Kenapa ini ada gangguan? Karena model ini melukiskan suatu sumber yang berupa sandi atau menciptakan pesan dan menyampaikan melalui suatu saluran kepada penerima. Nah, inilah ya, dengan adanya sandi-sandi, dengan adanya suatu kode-kode inilah, makanya kadang-kadang pesan ini menjadi terganggu. Kemudian model ini dapat diterapkan kepada konsep komunikasi interpersonal, ya. Jadi kalau komunikasi Shannon dan Weaver inilah yang hanya bisa diterapkan dengan komunikasi interpersonal. Model ini memberi keuntungan bahwa sumber informasi jelas dan kompeten, kemudian pesan langsung kepada penerima tanpa perantara. Jadi ada keuntungan kalau model Shannon dan Weaver ini, walaupun dalam pelaksanaannya ini memang ada gangguan di dalam menyampaikan pesan, tetapi ada keuntungannya, yaitu bahwa komunikasi ini sumber informasinya adalah jelas dan kompeten karena langsung diterima oleh penerima pesan tanpa perantara. Kemudian model ini juga mempunyai keterbatasan, yaitu tidak terlihatnya hubungan transaksional di antara sumber pesan dan penerima. Jadi di sini kita tidak bisa melihat apakah ada sesuatu kesepakatan atau tidak, ya. Yang ada, yang penting pesan itu disampaikan langsung. Jadi tidak ada transaksi di dalam model Shannon dan Weaver. Inilah yang menjadi keterbatasan dalam model Shannon Weaver untuk komunikasi dengan klien orang dewasa. Terus bagaimana sih penerapan model Shannon dan juga Weaver terhadap komunikasi klien dewasa? Klien akan lebih mudah untuk menerima penjelasan yang disampaikan karena tanpa adanya perantara yang dapat mengurangi kejelasan informasi. Tetapi tidak ada hubungan transaksional antara klien dan perawat dan juga tidak ada feedback untuk mengevaluasi tujuan komunikasi. Karena komunikasi di sini itu disampaikan secara langsung tanpa adanya suatu perantara, maka di sini itu tidak ada feedback ataupun umpan balik. Sehingga inilah yang menjadikan bahwa komunikasi antara klien dewasa inilah yang menjadi kurang baik karena tidak ada hubungan transaksional, sehingga tidak bisa mengetahui feedbacknya seperti apa, apakah bisa diterima ataukah ditolak komunikasi tersebut. Pada kasus ini itu biasanya lebih tepat apabila diterapkan dimensi suka atau hue dalam kadar tertentu, sebatas untuk sarana penyampaian pesan profesional. Nah, pada model ini ditekankan pada pentingnya hubungan dalam membantu klien pada pelayanan kesehatan secara langsung.
Jadi di sini penting sekali antara hubungan perawat dengan klien yang bisa membantu di dalam pelayanan secara langsung. Inilah untuk model menurut Shannon. Apabila model komunikasi ini diterapkan pada klien dewasa, itu hanya dapat dilakukan pada kondisi darurat untuk menyelamatkan hidup klien, karena dalam kondisi darurat klien harus mentaati pesan yang disampaikan oleh perawat atau profesional kesehatan. Tetapi pada klien atau pasien dalam kondisi kronik atau model komunikasi ini tidak tepat untuk diterapkan karena klien dewasa mempunyai komitmen berdasarkan sikap dan pengetahuan yang tidak mudah dipengaruhi oleh perawat. Jadi, kalau model Shannon ini adalah komunikasi yang tepat hanya digunakan pada kondisi-kondisi darurat saja, di mana kondisi darurat itu nantinya adalah untuk menyelamatkan hidup klien. Jadi pasien harus mau menerima kondisi ataupun komunikasi yang diberikan. Sebagai contoh misalkan aja, perawat mengatakan bahwa Bu, ini akan dipasang oksigen karena ibu sesak nafas. Nah, kalau seperti itu berarti komunikasi yang langsung diberikan kepada pasien dalam kondisi darurat karena mengancam nyawa pasien. Mau tidak mau, pesan itu harus disampaikan secara langsung dan harus diterapkan kepada pasien. Karena kalau tidak diterapkan, maka akan nantinya membahayakan dari pasien tersebut. Sedangkan pada komunikasi model Larry di sini, refleksi dari model komunikasi Larry ini adalah menggabungkan multidimensional yang ditekankan pada hubungan interaksional antara dua orang, di mana antara individu saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Larry ini mengamati tingkah laku klien, di mana didapatkan tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi kalau model komunikasi Larry ini adalah menggabungkan multidimensional antara interaksional antara dua orang dengan individu yang lain yang saling mempengaruhi. Nah, model Larry inilah yang nantinya akan dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang ada. Dari gambaran model Larry, pesan komunikasi ini dapat terjadi dalam dua dimensi, yaitu adanya dimensi dominan submission dan dimensi head love. Dominan dan submission inilah yang nantinya menjadi salah satu daripada dimensi komunikasi model Larry, di mana pada dimensi dominan dan submission ini antara penentu dan ditentukan. Nah, penentu biasanya adalah pemberi pesan, ditentukan adalah yang penerima pesan. Kemudian di sini juga ada dimensi head love. Dimensi head love ini adalah antara tidak suka dengan suka. Jadi antara pemberi pesan dengan penerima pesan itu ada dua dimensi, yaitu antara dominan submission dan head love. Jadi nantinya kalau menurut model Larry, ada yang menentukan, ada yang ditentukan, ada yang suka, dan ada yang tidak suka. Inilah untuk dimensi model Larry. Model Larry ini dapat diterapkan di bidang kesehatan, karena dalam bidang kesehatan ada keseimbangan kekuatan antara profesional dengan klien. Selama beberapa tahun, pasien akut ditempatkan pada peran submission dan juga profesi kesehatan selalu mendominasi peran dan
klien ditempatkan dalam keadaan selalu patuh. Kemudian dalam komunikasi pada model Larry, ini harus ada keseimbangan asertif dalam menerima dan memberi antara pasien dan juga profesional. Jadi pada model Larry ini itu bisa diterapkan di dunia kesehatan atau bidang kesehatan sebagai profesional di dalam melakukan suatu tindakan antara pemberi dan penerima pesan. Untuk penerapan model Larry terhadap komunikasi pada klien orang dewasa, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah masalah penekanan. Nah, model Larry ini atau dimensi model Larry ini itu adalah menekankan pentingnya relationship dalam membantu klien pada pelayanan kesehatan secara langsung. Jadi penekanannya pada model Larry adalah adanya relationship. Relationship ini adalah bagaimana untuk membina hubungan antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Ini untuk yang penekanan pada model Larry. Terus kondisi empati dan penghargaan. Nah, pada model Larry ini untuk komunikasi ini itu diterapkan pada kondisi empati ya. Jadi di sini itu diharapkan antara penerima dan pemberi pesan itu akan mempunyai rasa empati. Kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi atau kongruen. Dan juga penghargaan yang positif atau positif regard. Jadi di sini itu harapannya adalah adanya kondisi-kondisi pasien yang ada itu nantinya menjadikan seseorang bisa mempunyai sikap empati dan juga menghargai. Untuk model Larry ini adalah bisa dikatakan sebagai komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah suatu keterampilan untuk mengatasi stres yang menghambat daripada psikologikal dan juga belajar bagaimana berhubungan efektif dengan orang lain. Jadi di sini itu untuk komunikasi pada klien orang dewasa, untuk model Larry ini adalah bersifat komunikasi terapeutik. Sedangkan hasil yang diharapkan dari model Larry ini adalah klien melalui model komunikasi ini adalah adanya saling pengertian dan juga coping yang lebih efektif. Dengan adanya model Larry ini, penekanannya di bidang relationship ataupun menjalin suatu hubungan yang baik, kemudian adanya empati, saling menghargai, dengan adanya komunikasi terapeutik yang kita terapkan, maka hasil dan harapan yang ada di sini adalah nantinya saling pengertian dan coping yang lebih efektif. Inilah untuk harapan yang ada pada model Larry. Model Larry ini bila diterapkan pada klien dewasa dikondisikan untuk lebih mengarahkan pada kondisi di mana individu dewasa berada di dalam keadaan stres psikologis. Jadi kalau model Larry ini lebih tepat diterapkan kalau pada orang dewasa yang mengalami kondisi-kondisi stres psikologis. Sebagai contoh, adanya kecemasan, ketakutan, kemudian mungkin ada gangguan kejiwaannya. Model Larry inilah
dalam melakukan suatu komunikasi dengan orang dewasa yang tepat digunakan. Bila model konsep ini diterapkan pada klien dewasa, maka peran dominan oleh perawat hanya mungkin dilakukan dalam keadaan darurat atau akut untuk menyelamatkan kehidupan klien. Sehingga klien harus patuh terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh perawat. Nah, ini yang perlu diingat bahwa pada model Larry, konsep mengenai dominasi pada perawat itu adalah hanya dilakukan saat pada kondisi darurat saja. Kalau tidak dalam kondisi darurat, berarti perawat tidak boleh melakukan dominasi komunikasi dengan klien. Selanjutnya, yang ketiga adalah model interaksi King. Model King memberikan penekanan pada proses komunikasi antara perawat dan klien. King menggunakan sistem perspektif untuk menggambarkan bagaimana profesional kesehatan atau perawat untuk memberi bantuan kepada klien. Pada dasarnya, model ini meyakinkan bahwa interaksi perawat klien secara simultan membuat keputusan tentang keadaan mereka dan tentang orang lain dan berdasarkan persepsi mereka terhadap situasi. Jadi, kalau model interaksi King ini adalah model komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan pasien, di mana model ini akan menggambarkan bagaimana situasi secara profesional keperawatan atau profesional kesehatan dalam melakukan hubungan dengan pasien. Nah, bagaimana sih model penerapannya pada klien dewasa untuk model King ini? Nah, model ini adalah merupakan model yang sesuai untuk klien dewasa. Kenapa? Karena mempertimbangkan faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik klien dewasa yang pada akhirnya bertujuan untuk menjalin transaksi. Jadi kalau model King ini nantinya kita akan memperhatikan apa yang menjadi faktor-faktor, baik itu faktor dari dalam atau faktor dari luar yang ada pada diri pasien tersebut, sehingga nantinya tujuan di dalam kita melakukan komunikasi akan bisa tercapai. Kemudian pada model King ini yaitu adanya feedback menguntungkan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang disampaikan dapat diterima jelas oleh klien atau untuk mengetahui ada tidaknya persepsi yang salah terhadap pesan yang disampaikan. Nah, pada model King ini nantinya kita akan tahu umpan balik yang seperti apa. Apakah itu sudah bisa diterima atau belum, sudah jelas atau belum, terus nantinya juga bisa mengetahui pesan itu sudah bisa tersampaikan atau belum. Kalau melihat dari model-model yang ada, model King inilah yang merupakan model komunikasi yang paling tepat diterapkan kepada klien dewasa. Karena pada model King terdapat adanya interaksi, adanya feedback atau umpan balik dari klien yang ada. Yang keempat adalah model komunikasi kesehatan. Komunikasi ini difokuskan kepada transaksi antara profesional kesehatan dan juga klien. Ada 3 faktor utama dalam proses komunikasi kesehatan.
Pada model komunikasi kesehatan, 3 faktor utama tersebut yaitu yang pertama adalah relasi, yang kedua transaksi, yang ketiga adalah konteks. Pada model relasi ini atau faktor relasi ini itu dikondisikan untuk hubungan interpersonal, bagaimana seseorang profesional dapat meyakinkan orang tersebut. Sedangkan untuk transaksi di sini adalah merupakan kesepakatan interaksi antara partisipan di dalam proses komunikasi tersebut. Untuk konteks yaitu komunikasi kesehatan yang memiliki topik utama tentang kesehatan klien dan juga biasanya disesuaikan dengan tempat dan juga situasi. Nah, dari 3 faktor utama inilah, maka proses komunikasi kesehatan ini akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana sih penerapan daripada komunikasi kesehatan pada klien dewasa? Untuk komunikasi kesehatan pada orang dewasa, di sini penerapannya adalah bahwa model ini harus dapat diterapkan pada klien dewasa karena profesional kesehatan atau perawat memperhatikan karakteristik daripada klien yang akan mempengaruhi interaksinya dengan orang lain. Yang kedua, transaksi difokuskan terjadi secara berkesinambungan, tidak statis dan juga adanya umpan balik. Yang ketiga, komunikasi ini juga melibatkan orang lain yang berpengaruh terhadap kesehatan klien. Yang keempat, komunikasi ataupun konteks dari komunikasi ini harus disesuaikan dengan tujuan, jenis pelayanan yang diberikan. Jadi, komunikasi kesehatan ini juga komunikasi yang bisa diterapkan pada klien dewasa dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada. Kita lanjut di dalam komunikasi dengan orang dewasa untuk memerlukan aturan tertentu. Nah, pada orang dewasa dalam hal berkomunikasi ini memerlukan suatu aturan tertentu, di mana aturan-aturan tersebut harus kita patuhi dan harus kita laksanakan atau kita jalankan bila komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar atau dengan baik. Adapun dari aturan-aturan yang bisa menjalin suatu komunikasi dengan orang dewasa yang bisa berjalan dengan baik, di antaranya adalah adanya aturan sopan santun. Jadi dengan adanya kita sopan santun ya, kita itu menghargai, kita itu mengakui, kita itu menghormati orang lain, ini nantinya akan menjadikan komunikasi dengan orang dewasa akan berjalan dengan baik. Terus ada bahasa tertentu. Jadi ketika kita melakukan komunikasi dengan orang dewasa, itu kita harus tahu bagaimana tata bahasa yang kita gunakan. Yang kita gunakan itu biasanya adalah dengan menggunakan bahasa yang resmi, yaitu bahasa Indonesia, atau kalau kita orang Jawa boleh menggunakan bahasa krama. Kemudian yang selanjutnya aturannya adalah mengenai tingkat pendidikan. Jadi komunikasi dengan orang dewasa akan bisa berhasil kalau kita juga mengetahui tingkat pendidikan daripada seseorang. Bagaimana cara kita komunikasi dengan tingkat pendidikannya yang SD, yang SMP, SMU, kemudian perguruan tinggi, itu ada tata caranya supaya nantinya pesan yang disampaikan adalah tersampaikan.
Yang selanjutnya keempat adalah usia. Usia ini adalah juga merupakan suatu aturan di dalam kita melakukan suatu komunikasi dengan orang dewasa. Jadi nantinya apakah yang kita lakukan komunikasi adalah antar orang dewasanya, dewasa muda, dewasa pertengahan, atau dewasa yang lanjut atau tua. Nah, disinilah nantinya usia akan juga sebagai aturan untuk menentukan dalam hal berkomunikasi dengan orang dewasa. Tidak kalah penting adanya faktor budaya, nilai yang dianut, dan faktor psikologi. Jadi, dengan adanya budaya yang dianut oleh orang tersebut, misalkan budayanya orang Sunda, orang Jawa, Madura, kemudian orang Dayak dan sebagainya ya. Nilai-nilai yang dianut, apakah nilai-nilainya misalkan ajar religius ya, itu adalah agamanya Islam, agamanya Buddha, Katolik, Kristen dan sebagainya. Ini juga akan menjadi sebuah aturan dalam kita melakukan suatu komunikasi dengan orang dewasa. Dan yang tidak kalah penting juga faktor psikologis. Faktor psikologis misalkan orang lagi cemas, orang lagi takut, orang lagi depresi, orang lagi misalkan aja marah dan sebagainya. Ini kita juga harus tahu aturan kapan kita bisa melakukan komunikasi dengan orang dewasa. Sehingga komunikasi itu akan bisa berjalan dengan baik atau dengan lancar. Terus dalam berkomunikasi dengan orang dewasa itu harus memperhatikan hal-hal tertentu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, inilah yang nantinya seperti tadi sudah Bu Aris katakan bahwa ketika kita melakukan suatu komunikasi dengan orang dewasa supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maka ada aturannya untuk melakukan sebuah komunikasi pada orang dewasa. Pada komunikasi orang dewasa itu diupayakan agar perawat itu menerima pasien sebagaimana manusia seutuhnya. Perawat harus dapat menerima setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi di sini nantinya perawat itu harus memandang pasien bahwa manusia satu dengan yang lain berbeda. Jadi kita harus saling menghormati kekurangan, kelebihan yang ada pada diri pasien dan harus kita pandang secara keseluruhan atau seutuhnya. Terus model konsep komunikasi yang tepat dan dapat diterapkan pada klien dewasa adalah model komunikasi interaksi King dan model komunikasi kesehatan. Dengan adanya model komunikasi King dan model komunikasi kesehatan inilah kita mengetahui bahwa kedua model komunikasi ini menunjukkan adanya hubungan relationship yang memperhatikan karakteristik daripada klien dan melibatkan pengirim dan penerima serta adanya umpan balik untuk mengevaluasi tujuan komunikasi. Jadi kalau model komunikasi King dan juga komunikasi kesehatan ini bahwa ditekankan pada hubungan relationship ya. Relationship ini adalah bagaimana cara untuk berhubungan dengan orang lain atau dengan klien dengan memperhatikan karakteristik daripada pasien yang ada dan juga umpan balik atau timbal balik antara pasien dengan profesional kesehatan atau perawat supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Terus komunikasi juga merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik. Nah, di sini perawat perlu untuk menguasai teknik dan model konsep komunikasi yang tepat untuk setiap karakteristik klien. Jadi tadi ya,
bagaimana kalau pasiennya dalam kondisi darurat, model apa yang perlu diterapkan. Kalau pasiennya mengalami gangguan psikologis, model apa yang perlu diterapkan. Kalau pasiennya dalam kondisi yang darurat, apa yang perlu diterapkan. Kalau pasiennya dalam kondisi perawatan yang stabil, apa yang perlu diterapkan dan sebagainya. Ya, inilah kita pada kesempatan kali ini sudah mempelajari bagaimana orang dewasa itu memiliki pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang menetap dalam dirinya yang sukar untuk dirubah dalam waktu singkat sehingga perlu model komunikasi yang tepat agar tujuan dapat tercapai. Terus model konsep komunikasi yang sesuai untuk klien dewasa ini sudah kita tetapkan bahwa modelnya adalah model komunikasi interaksi King dan model komunikasi kesehatan yang melaksanakan hubungan relationship yang saling memberi dan juga menerima. Nah, di sini untuk model King dan juga model kesehatan ini adanya feedback untuk mengevaluasi daripada komunikasi yang telah dilakukan sehingga nantinya akan dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Inilah yang menjadi sebuah kesimpulan pada pokok pembelajaran kali ini tentang komunikasi pada orang dewasa. Jadi pada prinsipnya kita harus memperhatikan mengenai kondisi atau karakteristik daripada pasien yang ada dan model yang diterapkan paling cocok pada orang dewasa adalah model King dan model komunikasi kesehatan. Demikianlah yang Bu Aris bisa sampaikan pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah komunikasi dalam keperawatan di mana topiknya adalah komunikasi pada orang dewasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Aris bisa bermanfaat dan kalau ada kesalahan kekurangannya Bu Aris mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.